00032, kelas 4B Tadris Biologi, dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD, mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari kurikulum tersebut, di mana kurikulum tersebut secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti berpacu. Jadi istilah kurikulum pada awalnya berhubungan dengan kegiatan olahraga pada zaman Romawi kuno, dengan mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna untuk mendapatkan suatu tingkatan atau ijazah. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut para ahli. 1. Bobbitt pada tahun 1918 dalam bukunya The Curriculum mengartikan bahwa kurikulum sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan atau dialami pelajar. 2. Caswell dan Campbell pada tahun 1935 dalam bukunya Curriculum Development, yaitu kurikulum adalah semua pengalaman yang dialami pembelajar di bawah bimbingan guru. 3. Crook pada tahun 1953 dalam kurikulum planning, yaitu kurikulum adalah serangkaian strategi pengajaran yang dipergunakan di sekolah untuk menyediakan kesempatan terwujudnya pengalaman belajar bagi anak didik untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kemudian ada dimensi kurikulum. S. Hamid Hasan tahun 1988 mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu 1. Sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah. 3. Kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. 4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Selanjutnya, bila kita merujuk pada dimensi pengertian yang terakhir, maka dapat dengan mudah mengungkapkan keempat dimensi kurikulum tersebut, dikaitkan dengan pengertian kurikulum. A. Pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Pengertian kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. B. Kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Makna dari dimensi kurikulum ini adalah sebagai perangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. C. Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Dimensi aktivitas, pengertian kurikulum sebagai dimensi aktivitas memandang kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya D. Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum. Kemudian ada konsep kurikulum. Pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, di mana kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. 2. Kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. 3. Kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum.
merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno dalam lingkungan atau hubungan tertentu. Pandangan ini masih dipakai sampai sekarang. Sebagaimana dikutip Hasan Langgulum mengatakan, kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, model kurikulum. Di dalam kurikulum, John Donnell mengemukakan 4 macam konsep, yaitu kurikulum akademis, humanistis, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Pertama, kurikulum akademik atau kurikulum akademis merupakan model yang pertama dan tertua sejak sekolah berdiri. Kurikulumnya seperti ini. Bahkan sampai sekarang, walaupun telah berkembang tipe-tipe lain, umumnya sekolah tidak dapat melepas tipe ini. Kemudian, 2. Kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah suatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. 3. Kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, yaitu kurikulum ini merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan-kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Selanjutnya, di sini ada fungsi kurikulum, di mana 1. Fungsi kurikulum bagi peserta didik diharapkan dapat menambah pengalaman baru yang kelak di kemudian hari dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan mereka yang bertujuan untuk melengkapi bekal hidup mereka. 2. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik. 3. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah yang membagi tugas kepala sekolah sebagai administrator dan superior juga mempunyai tanggung jawab dalam kurikulum. 4. Fungsi kurikulum bagi orang tua peserta didik agar mereka turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. 5. Fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Pada umumnya, sekolah dipersiapkan untuk terjun di masyarakat atau bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.